Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara man syaa min khalqihi li dzikrihi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi fa awhasha qalbahu min khalqihi wa 'abidihi wa anasahu bi dzikrihi wa syuhudihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa afdalu ibadihi. Sallallahu wa sallam ala khairi man masya fi ardihi sayyidina wa maulana Muhammadin afdali safwatihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada bihadihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita, kekasih Allah, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wa tis'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-98 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu ayyabtahalaka babal unsi bih. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya, maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki membukakan bagi engkau pintu kejinakan dengan Allah. Faiza awhashaka min khalqih wa azzalaka anhum biqalbik. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya dan mengasingkan engkau dari mereka dalam hati engkau, bi antas ma'izza biqalbik anhum, dengan bahwa engkau tidak senang dengan hati engkau daripada makhluk, wala yakuna laka lil asya' waq'un anka, dan tidak ada bagi engkau, bagi sesuatu itu pengaruh bekas daripada engkau, wala tajida fiha, dan tidak kamu dapati pada sesuatu itu mukni'an, yang memuaskan laka bagi engkau. Fa'lam annahu ta'ala arada ayyu'nisaka bihi wa yughniyaka bih. Ketahuilah olehmu bahwa Allah menghendaki bahwa menjinakkan engkau dengan Allah dan mengayakan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apabila Allah itu meliarkan kita daripada makhluknya, dengan bahwa kita tidak senang kepada makhluk ini, kada suka lagi melihat manusia ini, dan merasa bahwa manusia-manusia ini tidak ada lagi yang menyenangkan hatinya. Kawannya, anaknya, bininya, tetangganya, semuaan itu dianggapnya kada ada lagi yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, itu artinya Allah meliarkan kita
dari makhluk. Nah, bila terjadi demikian pada kita, maka kita mestinya tahu bahwa Allah menghendaki menjinakkan engkau dengan Allah. Allah menghendaki mengayakkan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah hendak menarik kita. Allah hendak menjinakkan kita dengan Allah. Yang demikian itu wadzalik imma tau'an wa imma karha. Ada kalanya yang demikian itu secara sukarela, ada kalanya secara paksa. Arti secara sukarela itu dengan sendirinya ada dalam hati kita kebencian kepada makhluk ini. Padahal orang sayang lawan kita, orang ketujuh lawan kita, orang mendukung lawan kita, tapi hati kita ini kata ketujuh lawan itu semua. Nah, ini isyarat bahwa Allah hendak merangkul kita. Nah, itu tandanya bahwa Allah membuka pintu agar kita berjinak-jinak, bersenang-senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang secara sukarela. Ada pula yang secara paksa. Nah, secara paksa ini orang ini masih suka kepada makhluk, tetapi dipaksa oleh Allah, sehingga makhluk-makhluk ini membuat hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Kawan yang dulunya baik sekarang mengkhianatinya. Nah, pendukung yang dulunya mendukung sekarang bertolak belakang dengannya. Anak bini dahulu cinta lawan seorang, sekarang membenci kita. Nah, ini secara paksa Allah menarik kita, sehingga orang sekeliling kita sudah benci kepada kita. Artinya Allah menghendaki kita ini hanya berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu secara paksa ditarik oleh Allah untuk dijadikannya kekasih. Memang Allah itu kadang-kadang bisa dengan lembut menarik seseorang kepada pintu kecintaannya, dan bisa pula Allah itu secara keras dan kasar menarik orang menuju kepada pintunya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bila terjadi itu pada diri kita, jangan bersangka macam-macam, jangan mencari sebab macam-macam. Yang penting dalam hati kita, oh ini adalah Allah menghendaki aku agar aku dekat dengan Allah. Kalau pang misalnya dahulu kita kawan banyak, sekarang kawan benar berjauhan lawan kita. Yang dulunya menghilangi kita, wah ini kada ada lagi. Yang dahulunya akrab lawan kita, sekarang jauh dengan kita. Kada usah mencari apa salahku, kada usah. Itu isyarat dari Allah bahwa kita ini lawan Allah aja lagi. Nah, itu artinya. Hadhihi sunnatullah idza arada an yu'nisa 'abdah bi dzikri aw hashahu min khalqi wa shawalahu bi khidmatih hatta idza imtala'a qalbuhu bi anwari dzikri wastanar wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hina idzin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Inilah sudah sunnah Allah. Apabila Allah itu menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir, Allah liarkan hamba itu dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan berkhidmat kepada Allah, sehingga bila mana penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang, dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah kembalikan dia kepada makhluk menjadi rahmat bagi mereka, karena dia ketika itu sudah kuat kukuh, tidak berubah lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang berubah dengan dia.
ini orang menuntut ilmu. Nah, lalu kawan-kawan dekatnya itu menjauh lawan inya, kada suka lagi. Anak bini aja kada suka lagi. Nah, ini artinya Allah menghendaki kita ini jinak lawan Allah aja. Nah, bila Allah sudah menghendaki kita ini jinak dengan Allah, Allah sibukkan kita dengan berkhidmat kepada Allah. Baca wirid ini, baca wirid ini, laksanakan sembahyang ini. Nah, sehingga bila sudah penuh hatinya dengan zikir, sudah bisa musyahadah, maka orang ini dikembalikan Allah lagi kepada makhluk. Orang ini menjadi rahmat bagi makhluk karena dia sudah kuat dengan zikirnya, dengan musyahadahnya, sehingga dia kada terpengaruh lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Misaluhu kafatilatin ash'altaha fama damat da'ifatan sagirah la budda an tahfadhaha min hububir rih wa tazhabu biha ila al-mawadi'il khafiyah fa idza 'azumat naruha washtaddat tamshi biha ila ayyi mawdi'in turid fa idza habbatir rih ta'azamat naruha. Ini contohnya supaya kita mengerti lebih jelas. Seperti api. Nah, sumbu dilikit api. Dikit kan halus tuh sumbu tuh, apinya kulup-kulup. Nah, api yang kulup-kulup ini lemah nih, itu pasti dijaga, pasti kita jaga jangan sampai ditiup oleh angin. Ini pajah ditiup angin nih. Lalu kita cari tempat-tempat aman yang tersembunyi supaya jangan kena angin. Nah, bawa ke tempat yang tersembunyi supaya jangan kena tiupan angin, sehingga api ini jadi kuat. Nah, bila api ini sudah besar, sudah ganal api ini nih, bawa aja kemana lagi? Kada pajah lagi nya, makin bertiup angin makin barau. Nah, artinya kayak itu. Nah, kayak itulah manusia yang belum bisa musyahadah dengan Allah, hatinya belum penuh dengan zikir kepada Allah. Bila Allah menyayangi orang ini, Allah tarik, Allah didik. Orang-orang pada membenci lawan inya, menyembati macam-macam lawan inya. Pada Allah menyembunyikan ini orang untuk memperkuat. Sudah kuat imannya, sudah kuat musyahadahnya, dikembalikan Tuhan kepada makhluk. Kamana aja berjalan, kada bakal terpengaruh lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Nah, itu maksudnya. Fakadzalikal muridus salik madama fil bidayah la yaliqu bihi illa al wahsyah minal khalqi wal firar minhum li'annahu la ya'manu an taghayyur bihim fa idza tamakkana bil musyahadah ikhtalata ma'ahum li irsyadihim li'annahu hina idzin ya'manu min at-taghayyur bihim. Nah, demikian halnya seorang murid salik, orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak ma'rifat lawan Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah. Ini permulaannya tidak ada yang patut bagi dia melainkan mesti lari daripada makhluk, mesti menjauh dari mereka, karena dia itu belum aman dari terpengaruh dengan makhluk. Belum aman lagi bisa terpengaruh gini. Nah, bila mana sudah kuat musyahadahnya, bila sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya, bergaullah dia dengan makhluk untuk membimbing mereka, karena dia sudah aman ketika itu daripada terpengaruh dengan mereka itu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara demikian
mendidik kekasih-kekasih Allah yang dia jadikan untuk membimbing umat. Pada permulaannya mereka itu memang disimpan oleh Allah. Ada yang disimpan dengan lembut, ada yang disimpan dengan paksa oleh Allah. Dididik, dilatih, setelah mereka kuat zikirnya, kuat musyahadahnya, dilimpah Allah kepada makhluk untuk membimbing mereka menjadi rahmat bagi mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini contoh orang-orang yang belum kuat zikir, cahaya zikir di hatinya. Orang yang belum kuat musyahadah di dalam hatinya. Kalau dia ini dakwah, kalau ini membimbing manusia, nah ini orang mudah terpengaruh dengan manusia, mudah terpengaruh, dapat kedudukan dan bisa berubah kena kelakuannya, dapat harta bisa baangkuh kenanya. Ada orang malah menantang inya, nak bakalahian lawan inya. Nah, karena orang ini membimbing manusia belum penuh hatinya dengan zikir dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah hatinya penuh dengan cahaya zikir, sudah kuat musyahadahnya, dia membimbing manusia di apapun oleh mereka, dia kada terpengaruh. Diberi kedudukan kada akan angkuh, diberi harta kada akan sombong, dihina orang kada akan marah, disanjung orang kada terlina dengan sanjungan, karena dia sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya, sudah kuat musyahadahnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah wa kana fi awwali amrihi hubbiba ilaihi al-khalwah fakana yakhlu bi ghari Hira litasfiyati batinihi anil aghyar falamma tatahhara minha muli'a bil anwar wa tamakkana minasyuhud fa umira bi ada'ir risalah ilal khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Beliau itu pada awal perkaranya suka berkhalwat di Gua Hira. Ada 10 hari di sana, hanya bulik ke rumah Nabi kita ambil bahan bekal, kena bulik pulang ke Gua Hira, makhalwat di sana. Litasfiyati batini, untuk membersihkan batinnya daripada makhluk. Manakala batin beliau sudah bersih daripada makhluk, dipenuhi dengan cahaya dan sudah kuat musyahadah beliau, diperintahkan beliau menyebarkan risalah kepada makhluk. Lalu beliau dakwah, mengajak orang. Nah, makanya beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah, beliau ditawari oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau berhenti menyebarkan dakwah, kalau engkau mau perempuan yang paling cantik, kami carikan perempuan yang paling cantik sejazirah Arab untuk engkau. Tapi Nabi kita sudah kuat hati beliau, sudah kuat musyahadahnya, kada terpengaruh dengan perempuan cantik itu. Ditawar lagi oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau kerajaan, kami berikan engkau kerajaan setinggi-tingginya, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Kada terpengaruh lagi Nabi dengan kerajaan itu, karena hatinya sudah musyahadah kepada Allah. Ditawar lagi Nabi unta, harta, benda. Wahai Muhammad, kalau engkau jadi ingin orang yang paling kaya di tanah Arab, kami kumpulkan harta untuk engkau, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Apa jawaban Nabi kita? Kalau kalian letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Nah, ini contoh manusia yang tidak berubah dengan keadaan apapun, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya zikir musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permulaannya apa? Nah, permulaannya memang khalwat. Nabi kita dihina, Nabi kita disakiti,
Bahkan beliau bantu orang yang menghina beliau. Beliau doakan orang yang menghina beliau. Kada terpengaruh, kada marah kepada orang yang menghina beliau, karena musyahadah beliau sudah kuat. Musyahadah apa? Bahwa orang itu kada punya daya upaya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakadzalikal 'arifun al-mursyidun yafirruna awwalan minan nas hatta yahsula lahum minhumul iyas summa yarudduhumullah ilaihim fayantafi'u bihimul ibad wa tahya biwujudihimul bilad. Demikian pula orang-orang arifin yang membimbing makhluk. Mereka itu pada awalnya lari dari manusia agar mereka tidak ada tergantung dengan manusia. Nah, mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh jasad dan rohnya, ada yang menjauh hanya rohnya. Tujuan menjauh apa? Agar hati mereka itu jangan sampai ada ketergantungan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah mereka itu kuat cahaya zikirnya, kuat musyahadahnya, kada tergantung kepada siapapun dari makhluknya, Allah kembalikan mereka itu kepada makhluk. Allah limpar lagi mereka kepada makhluk. Fayantafi'u bihimul ibad, maka manusia pun bisa mengambil manfaat dengan mereka itu, dan hiduplah dengan sebab adanya mereka itu negeri-negeri, kota-kota, kampung-kampung. Nah, ini ala arifun al-mursyidun. Nang kada terpengaruh dakwahnya, kada terpengaruh gaya hidupnya, kada terpengaruh akhlaknya daripada hal-hal keduniaan, baik itu harta, baik itu jabatan atau apapun. Nah, jadi ini berlaku umum, baik ini berlaku kepada orang yang bakal jadi juru dakwah atau berlaku kepada pribadi-pribadi. Bisa Allah menjadikan demikian. Artinya orang ini kada bakal diulah Allah dai, kada. Orang ini hanya dijadikan Allah sebagai kekasih Allah. Nah, bisa orang ini demikian. Dijauhkan Allah dia dari makhluk. Dijauhkan dari makhluk. Nah, dalam rangka pembersihan hatinya, dalam rangka pemenuhan hatinya dengan zikir, supaya bisa musyahadah kepada Allah. Nah, begitu dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, dia akan bergaul lagi dengan makhluk. Baik sebagai pengusaha, maka pengusaha yang kenal dengan Allah. Baik dia jadi pejabat yang kenal dengan Allah. Baik dia buruh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nas azharu. Nah, ini seorang penyair menggambarkan orang-orang arif yang menjadi pembimbing manusia, orang-orang yang sudah diisi Allah hatinya dengan cahaya musyahadah. Nah, penyair ini mengumpamakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang kau singgahi dengannya. Dimanapun dia singgah, bumi itu akan hidup. Di hutan belantara pun dia singgah, hutan belantara jadi kota. Ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru, seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi. Dan rindu oleh mata-mata manusia memandang kamu, seolah-olah kamu itu di mata manusia seperti bunga yang indah. Nah, ini contoh perbandingan orang-orang arif, orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan musyahadah. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mereka akan menjadi rahmat bagi setiap hamba Allah, bukan menjadi masalah bagi hamba Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi akhir kesimpulan daripada hikmah yang ke-98 ini, bahwa apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk, maka itu pertanda Allah sayang kepada kita. Orang dulunya senang, sekarang benci, berarti Allah senang dengan kita. Allah ingin bahwa kita ini hanya jinaknya dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya bergantung dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya ingat kepada Allah. Allah ingin bahwa yang menenteramkan hati kita itu bisa hanya Allah. Nah, itu tandanya Allah jauhkan orang-orang ini daripada kita, sehingga kita hanya fokus menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ketergantungan dengan siapapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hikmah yang ke-98 tadi. Selanjutnya yang ke-99. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم